Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa ja'alana ikhwanan mutahabbina daimina fi sabilih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata sidqin wa haqq wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man sara ala nahjihi ila yaumina hadza ba'dih. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan dan ada akhwatnya ya. Ikhwan aja ya. Bapak-bapak yang Allah muliakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini, hari Ahad tanggal 23 Rajab kalau tidak salah, 1445 Hijriah, atau yang bertepatan juga dengan tanggal 4 Februari 2024. Allah Subhanahu wa taala dengan karunia serta kasih sayangnya berkenan mempertemukan kita di rumahnya yang mulia di Masjid Al-Hidayah ini. Semoga kehadiran kita di masjid ini usai menunaikan kewajiban kita, yaitu menunaikan sholat maghrib berjamaah, lalu diikuti dengan kajian ilmu yaitu Sirah Nabawiyah. Semoga kehadiran kita menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala menambah pengetahuan bagi kita serta meningkatkan keimanan kita, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala jadikan wasilah insyaallah mengangkat derajat kita menjadi hamba-hambanya yang mulia. Para ikhwan sekalian yang Allah muliakan, sebelumnya mungkin yang biasa mengisi di kajian ini yaitu Fadilatul Ustadz Wahyudi KS, guru kami ya. Namun beliau qadarullah sedang diuji sakit, sehingga pada kesempatan kali ini beliau mohon izin tidak bisa membersamai ikhwan sekalian dalam kajian Sirah Nabawiyah, dan meminta saya Taufikur Rahman untuk bisa menggantikan beliau membersamai ikhwan-ikhwan sekalian dalam kajian Sirah Nabawiyah pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan bagi Ustadz Wahyudi KS dan bisa beraktivitas beribadah dengan baik kembali, dan semoga lekas sembuh. Para ikhwan sekalian yang Allah muliakan, saya ingin memulai dari satu poin yang sangat penting di dalam Sirah Nabawiyah, yaitu hakikat bahwa kenabian Nabi Muhammad SAW itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari rangkaian kenabian nabi-nabi yang sebelumnya. Artinya diutusnya Nabi Muhammad SAW, beliau tidak datang dengan membawa sesuatu yang baru. Beliau hanya menjadi penerus dari apa yang beliau wariskan dari nabi-nabi yang sebelumnya,
yaitu risalah Islam atau risalah tauhid. Ajaran yang mengajarkan seorang hamba untuk hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala saja di dalam segala aspek kehidupannya. Dan beliau menjadi penghujung dari risalah kenabian itu. Dan inilah fakta yang penting. Mengapa kita kemudian mengkaji sirah nabawiyah atau sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita simak ya beberapa fakta-fakta yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang menegaskan kepada kita akan kesatuan ajaran Islam. Di antaranya seperti disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 52, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun." Dan sesungguhnya hadhihi, di dalam beberapa kitab tafsir yang dimaksud dengan kata hadhihi ini ya, itu adalah agama. Sehingga kata ummatukum, umat kalian, itu tidak ditafsirkan di dalam beberapa kitab tafsir, di antaranya di dalam kitab tafsir Al-Jalalain, juga di antaranya disebutkan di dalam kitab tafsir At-Tabari ya, disebutkan bahwa makna ummatukum itu adalah agama kalian. Kalau kita umat kan biasanya terkait dengan manusia, ya, kelompok manusia. Tapi para mufasir itu menafsirkan makna ummatukum itu adalah millatukum, yaitu agama kalian. Jadi sesungguhnya agama ini, agama kalian ya, itu adalah ummatan wahidah, adalah agama yang satu. Agama Islam itu agama yang satu. Wa ana rabbukum fattaqun, dan aku Tuhan kalian, maka bertakwalah kalian kepadaku. Apa di antara yang bisa kita maknai dari ayat ini? Menegaskan bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam, dipeluk oleh beliau dan keturunan-keturunannya, dan apa yang menjadi risalah nabi-nabi sesudahnya, diantaranya Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud, dan seterusnya hingga Nabi Muhammad SAW, semuanya itu adalah sama. Semuanya itu adalah satu, yaitu agama Islam, agama yang mengajarkan tauhid. Oleh karenanya di dalam ayat yang lain, di dalam surat Asy-Syura misalkan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi." Allah telah mensyariatkan kepada kalian dari agama ini apa yang Allah wasiatkan dengannya kepada Nabi Nuh dan orang-orang yang kami wahyukan ya kepada engkau wahai Muhammad, dan apa yang kami wasiatkan dengannya kepada Ibrahim, Musa wa Isa an aqimuddin, agar kalian menegakkan agama ini dan jangan kalian berpecah belah. Apa maknanya para ikhwan sekalian? Orang-orang terdahulu pada hakikatnya mereka itu adalah umat yang satu, dan itu terjadi di masa Nabi Adam alaihissalam. Tidak ada penyimpangan di dalam ajaran tauhid. Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun manusia yang kafir. Semuanya muslim. Di 10 abad pertama ya setelah di zaman Nabi Adam alaihissalam, dan ketika memasuki Nabi Nuh alaihissalam ya, baru terjadilah perselisihan.
Artinya di masa 10 abad itu kanan nasu ummatan wahidah. Kata Allah Subhanahu adalah manusia itu satu umat. Apa makna ummatan wahidah? Ala dinin wahid, di atas satu agama. Ya. Kemudian fahtalafu, lalu mereka berselisih. Lalu apa kata Allah? Faba'athallahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi yang mubasyirina wa mundirin, memberikan kabar gembira ya bersama mereka kitab ya dan seterusnya, dan memberi peringatan. Nah, jadi perselisihan itu terjadi setelah 10 abad itu, kemudian diakibatkan karena perselisihan itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihi salam. Ya, Nabi Nuh ini adalah nabi dan rasul yang pertama. Kalau disebutkan nabi yang pertama itu Nabi Adam alaihissalam. Tapi kalau disebutkan siapa nabi dan rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Apa bedanya? Nabi Adam alaihissalam beliau menerima wahyu, ya, tapi tidak berisi ajaran-ajaran yang rigid, syariat-syariat tertentu seperti halnya para rasul. Adapun para rasul mereka menerima wahyu dan mereka menerima ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan ajaran-ajaran itu dan dijadikan sebagai satu peraturan hidup mereka. Nabi Nuh alaihissalam. Jadi sekali lagi para jamaah sekalian, bahwa agama Islam ini adalah agama yang satu. Ya, agama yang satu. Islam tidak berkembang kemudian terpecah-pecah menjadi aliran-aliran tertentu, ya. Kemudian masing-masing aliran itu berinduk kepada ajaran Islam, tidak demikian. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang tidak bertauhid itu atau orang-orang yang musyrik itu diantaranya minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, yaitu orang-orang yang mereka memecah belah agama, ya, wa kanu syi'a, dan mereka menjadi beberapa kelompok. Apa maknanya? Maknanya ketika mereka beragama itu, mereka memahami agama dengan keyakinan mereka masing-masing. Mereka hanya mengambil bagian dari ajaran Islam itu, apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, dan mereka tinggalkan yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Sebagian yang lain mengambil sebagian dari ajaran Islam, apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, dan mereka tinggalkan sebagian yang lain yang tidak sesuai. Kemudian ketika mereka mengambil ajaran agama itu, kemudian mereka menyematkan nama-nama tertentu dari keyakinan-keyakinan itu, sehingga terpecah belahlah keyakinan-keyakinan mereka. Padahal agama Islam itu tidak dipecah belah, tidak terpecah belah. Dialah agama yang satu. Dan inilah syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang sebelumnya. Nah, kemudian apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu pada hakikatnya juga sama yang diajarkan oleh nabi-nabi yang sebelumnya, dan namanya pun sama, yaitu agama Islam. Jadi kalau ditanya, Pak, apa agamanya Nabi Nuh alaihi salam? Islam, ya, agamanya Islam. Di antaranya misalkan, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam satu ayatnya, ini perkataan Nuh kepada kaumnya. Apa kata Nuh kepada kaumnya? Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan agar aku menjadi seorang muslim, menjadi bagian orang yang muslim. Jadi agamanya Nabi Nuh apa, Pak? Islam, ya. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Ketika Nabi Ibrahim berkata, "Idz qala lahu rabbuhu aslim." Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Ibrahim, "Aslim." Ya, maksudnya berislamlah. Lalu apa kata Nabi Ibrahim? Qala aslamtu li rabbil alamin. Aku telah berislam kepada
Rob, ya, Tuhan semesta alam. Nabi Ibrahim agamanya Islam. Begitu juga nabi-nabi yang sesudahnya setelah Nabi Ibrahim, di mana setiap, ya, nabi itu mewasiatkan kepada cucu keturunannya agar mereka memeluk agama Islam. Apa kata Nabi Ibrahim? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Ini wasiat, ya, id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Kemudian wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan mewasiatkan kepadanya Ibrahim, ya, dan keturunannya dan Yakub, ya baniya, wahai keturunanku, innallaha istafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilih bagi kalian satu agama saja. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa agama itu? Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu wasiatnya Nabi Ibrahim dan putra-putranya, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yakub, dan seterusnya. Begitu juga Nabi Yakub, ya, mereka mengatakan na'budu ilahaka. Ini putra-putra Nabi Yakub, mereka mengatakan ketika diwasiatkan oleh Nabi Yakub kepada putra-putranya, apa kata putra-putranya? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami menyembah Tuhanmu, yaitu Tuhannya Nabi Yakub, dan Tuhan nenek moyangmu, Tuhannya Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ya. Kemudian ilaha wahida, Tuhan yang satu, wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Allah Subhanahu wa taala berislam. Begitu juga perkataan Hawariyun, pengikut Nabi Isa alaihi salam. Mereka mengatakan amanna billahi wasyhad bi anna muslimun. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami ini adalah orang-orang Islam. Jadi apa nama agama dari kaum sebelum Nabi Muhammad SAW, dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW? Agama mereka adalah agama Islam, yang mengajarkan diantaranya adalah tauhid. Dan ini adalah pokok dari ajaran agama Islam yang dibawa oleh nabi-nabi yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala, ya, diantaranya menyebutkan, ya, di dalam satu ayat yang menjadi sifat atau inti utama dari ajaran para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu qalu amanna bihi innal haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Mereka berkata, kami beriman, ya, kepadanya, sesungguhnya itulah kebenaran dari Tuhan kami, sesungguhnya kami, ya, dari sebelumnya termasuk orang-orang yang muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus rasul dari sebelum engkau Muhammad, ya, melainkan kami wahyukan kepadanya agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa ana fa'budun, dan sembahlah aku. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wal qurfil kitab Ismail, dan sebutlah di dalam Alkitab itu Ismail, innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Sesungguhnya dia orang yang memenuhi janji dan adalah seorang rasul dan nabi. Wa kana ya'muru ahluhu bis-sholati waz-zakati wa kana inda rabbih mardiyya. Dan adalah Ismail itu memerintahkan keluarganya untuk menunaikan sholat, zakat, dan adalah dia ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara syariat, ini syariat-syariat pokok, ya, Bapak. Syariat-syariat pokok
Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi yang sebelumnya selain dari ajaran tauhid itu adalah salat dan zakat. Yang lainnya puasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu diwajibkan pada kaum-kaum yang sebelummu. Artinya apa? Puasa itu juga menjadi ajaran kaum sebelum Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita masuk ya di bagian bagaimana kesadaran akan kenabian Nabi Muhammad SAW itu menjadi satu kesadaran yang melekat di kaum sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi kabar kedatangan Nabi Muhammad SAW itu sudah Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran dan disampaikan oleh para nabi kepada kaumnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya di dalam satu ayatnya, ini janji yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ya. Allah ambil dari para nabi agar para nabi itu beriman jika datang kepada mereka Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji kepada para nabi. Para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, diambil janjinya. Ya. Lama ataitukum min kitabin wa hikmatin. Tatkala datang kepada kalian kitab dan hikmah, tsumma ja'akum rasulun. Kemudian datang kepada kalian seorang rasul. Ya. Yang dimaksud seorang rasul ini ya sebagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir adalah Nabi Muhammad SAW. Musaddiqul lima ma'akum, yang membenarkan apa yang kalian bawa, membenarkan ajaran tauhid yang kalian bawa dan syariat-syariat yang lainnya. La tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Apakah kalian wahai para nabi akan beriman jika datang kepada kalian Nabi Muhammad SAW wa la tansurunnah, dan apakah kalian mau berjanji kalian akan menolong Nabi Muhammad SAW? Lalu apa? Qala aqrartum, apakah kalian sepakat dengan janji ini? Qalu aqrarna. Kemudian para nabi itu mengatakan aqrarna, ya kami ambil janji itu dan kami berjanji apabila datang kepada kami seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, kami akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan kami akan menjadi penolong bagi Nabi Muhammad SAW. Qala ta'ala dari qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Maka bersaksilah kalian dan sungguhnya aku bersama kalian termasuk orang-orang yang bersaksi. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman kepada Nabi Isa, nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah? Wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqal lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata kepada Bani Israel, ya, Isa diutus kepada Bani Israel, ya, inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian Bani Israel. Musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat, yang membenarkan apa yang ada di hadapanku yang sebelumku, yaitu kitab Taurat, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan menjadi pemberi kabar gembira akan datangnya seorang rasul yang bernama Ahmad.
Jadi sangat nyata sekali, sangat disadari sekali oleh kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad SAW bahwa kabar kedatangan Nabi Muhammad SAW itu menjadi kabar yang tidak diragukan oleh mereka, menjadi kabar yang bahkan ditunggu-tunggu oleh orang-orang Bani Israel. Di antaranya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina ataina di satu ayat, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'hum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dan tatkala datang kepada mereka kitab dari sisi Allah, ini datang kepada mereka ini orang-orang Yahudi atau ahli kitab, Kitabun min indillah, kitab dari sisi Allah, musaddiqun yang membenarkan, ini Al-Quran lima ma'hum, terhadap apa yang bersama mereka, yaitu Taurat dan Injil, wa kanu min qabl, dan adalah mereka, ini orang-orang Yahudi sebelumnya, yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, mereka meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimenangkan terhadap di atas orang-orang kafir. Jadi keberadaan orang-orang Yahudi di Madinah itu bukan tanpa satu tujuan, Pak. Bukan karena mereka migrasi dari Syam karena diusir waktu itu, kemudian mereka tersebar berdiaspora ke negara-negara yang lainnya, ke wilayah-wilayah yang lainnya. Tapi ada satu tempat yang menjadi tujuan mereka, yaitu Madinah, yaitu Yathrib. Mengapa mereka menjadikan Yathrib sebagai tujuan mereka? Bukan tanpa alasan. Ada satu tujuan, yang tujuan itu mereka terima berdasarkan bacaan mereka terhadap kitab-kitab mereka. Apa tujuannya? Mereka menanti kedatangan seorang Nabi yang kelak akan memimpin mereka memenangkan peperangan terhadap orang-orang kafir. Jadi keberadaan Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah di Yathrib, di Khaybar, di tanah Khaybar, ini tanahnya orang-orang Yahudi di Yathrib, itu bukan tanpa alasan. Karena mereka berada di situ karena ada satu tujuan, yaitu menyambut kedatangan seorang nabi yang akan memimpin mereka. Jadi kesadaran itu sudah berakar sekali di dalam budaya mereka, di dalam bacaan-bacaan mereka terhadap Alkitab. Bahkan pengetahuan mereka terhadap sifat-sifat nabi yang kelak akan memimpin mereka itu seperti pengetahuan mereka terhadap anak-anak mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yaitu orang-orang yang kami datangkan kepada mereka Alkitab, ya'rifunahu, mereka mengetahuinya, mengenal Nabi Muhammad SAW di dalam kitab-kitab mereka, kama ya'rifuna abna'ahum, seperti halnya mereka mengenali anak-anak mereka. Kita kenal Pak, anak-anak kita kan kita sangat kenal sekali. Ada ciri fisiknya, karakter dan sifatnya. Bayangkan pengetahuan orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, ahli kitab, baik dari kalangan Yahudi dan Nasrani, terhadap sifat-sifat Nabi Muhammad SAW itu, pengetahuan mereka seperti pengetahuan mereka terhadap anak-anak mereka. Jadi ketika sampailah kabar telah datang seorang nabi bernama Muhammad SAW, persis disebutkan di dalam beberapa riwayat, banyak dari kalangan ahli kitab itu meyakini dan menyadari betul bahwa Muhammad ini adalah seorang nabi. Di antara kisahnya, kisah ketika Nabi Muhammad SAW masih usia belia, masih kecil, dan dibawa oleh pamannya Abu Thalib untuk berdagang ke Syam.
Lalu ketika berada di pertengahan jalan, ya, Abu Thalib bersama Muhammad yang masih kecil, bersama kafilah yang lain, ketika di pertengahan jalan bertemu dengan seorang pendeta, Buhairah. Buhairah ini nggak biasanya, Pak. Setiap ada kafilah datang, setiap ada kafilah ke Syam dari Madinah atau dari Makkah melewati tempatnya, tidak biasanya dia menyambut kafilah itu untuk mampir ke rumahnya. Tapi nggak tahu kenapa pada hari itu ada satu dorongan kuat dari dalam diri Buhairah untuk menyambut kafilah itu agar mampir ke rumahnya. Dan Buhairah melihat tanda-tanda seperti apa yang ia baca di dalam kitab Taurat. Ada seorang anak yang dibawa bersama kafilah itu yang membawa tanda-tanda kenabian. Apa tanda-tanda itu? Di antaranya pohon, ya, batu dan tanaman itu bersujud kepada Muhammad SAW. Dan tidaklah ia datang kecuali ia berjalan kecuali dinaungi oleh awan, ya, dinaungi oleh awan. Dan ada satu tanda kenabian, yaitu yang disebut dengan khotamun nabi. Ya, khotamun nabi ini ciri kenabian yang ada di punggung Rasulullah SAW, berwarna hitam, tumbuh bulu di situ sebesar buah apel. Jadi besar sekali dan ia bersinar. Dan ini dilihat oleh Buhairah. Kemudian Buhairah datang, ya, menemui kafilah itu, ya, apakah ada di antara kalian seorang anak? Kemudian Abu Thalib berusaha menyembunyikan, ya, anak itu. Tapi Buhairah tahu bahwasanya pasti ada di antara kalian seorang anak. Kemudian ketika datang anak itu, kemudian ditanya, siapa bapakmu? Ya, siapa bapakmu? Abu Thalib mengatakan, ini anakku. Tidak, kata Buhairah, dia pasti anak yang yatim, karena disebutkan sifat, ya, Nabi Muhammad SAW itu di dalam kitab Taurat, dia adalah anak yang yatim. Jadi Buhairah tahu bahwasanya Abu Thalib ini bukan putra, bahwasanya Muhammad ini bukan putra dari Abu Thalib. Abu Thalib bukan ayahnya Nabi Muhammad SAW. Itu diantara kisah yang lainnya yang menyebutkan bahwa mereka tahu betul sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama setelah datang dari Gua Hira. Kemudian Rasulullah SAW Gua Thur, ya. Kemudian Gua Hira, Rasulullah SAW pulang menemui Khadijah dalam keadaan bergetar, ya, tubuhnya gelisah, hatinya gelisah. Kemudian dipanggil Waraqah bin Naufal, ini seorang pendeta Nasrani yang merupakan kerabat dari Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Waraqah bin Naufal bertanya pada Nabi Muhammad, ya, apa yang terjadi padamu? Kemudian Nabi Muhammad menceritakan tentang apa yang dia terima. Kemudian dia melihat sosok malaikat. Kemudian kata Waraqah bin Naufal, tidaklah itu melainkan namus besar seperti apa yang dialami oleh Nabi Musa alaihi salam. Dan sekiranya aku hidup di saat kelak kaummu mengusirmu, niscaya aku akan menjadi penolongmu. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Waraqah bin Naufal, apakah setiap orang yang membawa ini pasti akan diusir oleh kaumnya? Iya, pasti akan diusir oleh kaumnya. Waraqah bin Naufal tidak lama kemudian dia wafat, meninggal. Dan Nabi Muhammad SAW pernah bermimpi, ya, bahwasanya Waraqah bin Naufal itu menggunakan pakaian berwarna putih, yang menurut, ya, para ahli hadis, ya, menafsirkan hadis itu menjadi bukti bahwasanya Waraqah bin Naufal dia mati dalam keadaan husnul khotimah, meskipun dia belum mengikrarkan
asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tapi dia mengakui keimanan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita lainnya, ya, tinggal berapa menit lagi? Udah selesai ya? Udah masuk waktu isya? 3 menit lagi. Baik, ini cerita lainnya. Ada seorang yang sangat kita kenal, termasuk sahabat yang mulia. Saat Nabi Muhammad SAW datang ke Yathrib, ke Madinah, hijrah dari Makkah, kan kabar kenabian datangnya seorang nabi ini ditunggu-tunggu. Bukan hanya oleh sahabat-sahabat yang sudah hijrah terlebih dahulu, tapi juga oleh sebagian orang-orang Yahudi. Dan di antara orang Yahudi yang menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW itu ada seorang anak remaja yang dia adalah rahib remaja, tapi dia pendeta Yahudi. Keilmuannya terhadap kitab Taurat itu diakui oleh orang-orang Yahudi di Yathrib, di Madinah, yang bernama Husain bin Salam. Datanglah Rasul tiba di Madinah. Husain ini sudah menunggu-nunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dan kata Husain, ketika aku melihat Rasulullah SAW, tidaklah aku melihat melainkan wajah orang yang sangat jujur. Dan itu membuktikan bahwa dia benar seorang nabi. Kemudian Husain bin Salam berlari ya dari perbatasan kota Madinah menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar. Kemudian Nabi menemui Husain bin Salam. Nabi mengatakan satu hadis yang populer, yaitu afsus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasun niyam tadkhulul jannata bisalam. Sebarkanlah salam, kemudian saling memberikan makan, kemudian sholatlah di waktu malam, qiyamul lail, niscaya di saat orang-orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan keselamatan. Nama bapaknya Husain disebut 2 kali di awal dan di akhir. Afsus salam, kemudian tadkhulul jannata bisalam. Kemudian Husain pun masuk Islam. Rasulullah SAW kemudian mengganti nama Husain bin Salam menjadi Abdullah bin Salam. Kisah terakhir ya sebagai penutup. Ini diceritakan oleh Sofiyah yang merupakan yang kelak dipersunting oleh Nabi Muhammad SAW. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab ini wanita Yahudi, wanita ahli kitab. Satu ketika ini sebelum dia dinikahi oleh Rasulullah SAW, setelah di saat sebelum perang Khaybar, ya, Sofiyah ini pernah di awal-awal kedatangan Nabi Muhammad SAW di Madinah, Sofiyah ini mendengar obrolan antara ayahnya dengan pamannya, antara ayahnya Huyai bin Akhtab dengan pamannya Ibnu Akhtab juga. Apa obrolan di antara keduanya? Apakah engkau melihat betul dia seorang nabi seperti halnya yang disebutkan di dalam kitab? Kata Huyai bin Akhtab, iya, dia betul-betul seperti apa yang dijelaskan di dalam kitab kita. Jadi Sofiyah mendengar hal itu menunjukkan bahwa ayahnya dan pamannya itu mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW, meskipun akhirnya mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, padahal mereka tahu. Cukup terlebih ini dulu, kemudian azan ya? Ya, azan. Baik, nanti kita lanjutkan sedikit ya para ikhwan sekalian. Kemudian para ikhwan sekalian, sebagai kesimpulan dari kajian kita pada hari ini, pada malam hari ini, saya ingin mengutip satu ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 213. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kanan nasu ummatan wahidah." Adalah manusia itu dulunya satu umat. Fa ba'atsallahu an-nabiyina mubasysyirina wa mundhirin. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi memberi kabar gembira dan memberi peringatan.
wa anzala ma'humul kitaba bil haqq, dan Allah menurunkan bersama mereka Alkitab yang datang membawa kebenaran, liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi, agar menjadi pemutus atau hakim di antara manusia apa yang mereka perselisihkan di dalamnya. Wa makhtalafa fihi illal ladzina utuhu min ba'di ma ja'atumul bayyinatu baghyan bainahum, dan tidaklah berselisih di dalam ajaran itu, di dalam agama itu, melainkan orang-orang yang diberi Alkitab setelah datang kepada mereka al-bayyinat, bukti-bukti, keterangan-keterangan yang nyata. Baghyan bainahum, tidaklah yang menyebabkan mereka berselisih itu melainkan baghyan bainahum, kedengkian di antara mereka. Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biidnih, lalu Allah memberikan petunjuk pada orang-orang yang beriman terhadap apa yang mereka perselisihkan di dalamnya dari kebenaran dengan izinnya. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki ke jalan yang lurus. Para ikhwan sekalian, mengapa kemudian terjadi perpecahan dari agama yang satu itu, dari umat yang satu itu menjadi kelompok-kelompok, menjadi ada agama Yahudi, ada agama Nasrani, kemudian ada agama lainnya, keyakinan-keyakinan Majusi dan seterusnya, Saba, kaum Saba, Sabai, Sabaiyah dan seterusnya, dan agama-agama yang lainnya, padahal dulu mereka satu umat. Apa yang menyebabkan kemudian mereka berselisih? Baghyan bainahum, yaitu kedengkian di antara mereka. Jadi awal mula perpecahan itu muncul adalah karena penyakit hati. Dan kalau kita introspeksi, ini relate sekali para ikhwan sekalian dengan kehidupan kita ya sekarang dan kehidupan sebelumnya. Kita meyakini bahwa sebenarnya ya kita ini orang-orang yang berilmu. Ya, kita tahu bahwasanya ya nggak ada yang ragu, Islam itu adalah agama yang hak. Semua kita berislam, Tuhan kita satu, kiblat kita satu, kemudian Nabi kita satu, kitab kita juga satu, persis seperti umat-umat yang sebelum mereka. Ya, Tuhan mereka satu, ya kitab mereka satu, mereka punya panduan yang sama, ajarannya juga sama. Maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, bertanya-tanya mengapa terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin, padahal kiblatuhum wahidah wa kitabuhum wahid wa nabiyuhum wahid. Apa kata Ibnu Abbas kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an? Innama nazala, sesungguhnya hanyalah turun Al-Qur'an itu alaina kepada kami, faqara'nahu alimna fi manazal. Kita membacanya dan kita tahu maksud dari ayat itu. Wa annau sayati ba'dana aqwam, dan kelak akan datang pada kita kaum-kaum yaqra'una al-Qur'an wala yadruna fi manazal. Mereka baca Al-Qur'an dan mereka tidak tahu. Ini dua penyakit. Kenapa terjadi perpecahan di dalam umat manusia secara umum atau di dalam agama Islam? Yang pertama adalah penyakit hati, baghyan bainahum. Kita semua sebenarnya tahu, ya. Kemudian apa yang menyebabkan kita susah sekali bersatu? Ya karena kedengkian di antara kita. Imam At-Tabari menafsirkan baghyan bainahum itu, dulu Bani Israel, bapak-bapak sekalian, mereka terpecah belah karena kedengkian itu. Karena apa? Hubbur ri'asah, karena syahwat kekuasaan, sehingga satu di antara mereka saling menindas. Jadi kepentingan politik, ya syahwat kekuasaan itu yang menyebabkan logika itu nggak jalan.
Mereka sama, mereka yakin Nabi mereka satu, tapi karena penyakit hati di dalam hati mereka menyebabkan mereka tidak bisa bersatu, susah bersatu. Dan itu ibrah yang kita ambil pelajaran dari kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad SAW, yang kita ambil dari ayat ini, bagian bainal. Kemudian penyakit yang kedua adalah seperti yang disebutkan Ibn Abbas tadi, adalah karena kebodohan. Kebodohan ini kalau nggak melahirkan berlebih-lebihan di dalam ajaran agama atau meremehkan. Kalau nggak tafrid, ifrat. Kalau nggak tafrid, meremehkan agama, dia ifrat, melebih-lebihkan ajaran agama. Tafrid nanti melahirkan apa? Liberalisme. Mudah sekali menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kalau mau cari penghalalan apa yang Allah haramkan, gampang. Ya, khamr dihalalkan. Kemudian babi dihalalkan, padahal terang-terangan Allah haramkan. Kalau mau cari dalil-dalilnya, tapi karena hawa nafsu itu merusak, ya, dan kebodohan itu merusak, ya mereka bisa menghalalkan segala macam cara. Liberalisme, sekularisme. Kemudian berlebih-lebihan di dalam ajaran agama yang pangkalnya kebodohan itu menyebabkan apa? Radikalisme, ekstremisme, ya. Mudah sekali mengkafirkan orang lain, mudah sekali membid'ah-bid'ahkan orang lain. Dan ini penting. Maka dua hal yang perlu kita perangi di dalam diri kita, Bapak-bapak sekalian, adalah penyakit hati, kemudian yang kedua adalah kebodohan. Maka wajib bagi seorang muslim itu untuk senantiasa belajar, dan belajar. Karena yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah kita berislam itu bukan karena hawa nafsu, tapi kita berislam itu berdasarkan ilmu dan iman. Maka pondasi dasar keislaman kita itu hanya bisa kuat kalau dibangun di atas dasar ilmu. Kalau bodoh, ragu-ragu, ya tadi akibatnya. Kalau enggak berlebih-lebihan, ya terlalu meremehkan urusan agama. Barakallahu fikum, hadanallahu yakum wa lakum wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Jika tidak, dicukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.